akan belajar tentang doa Bapa kami. Sebetulnya ini adalah doa yang luar biasa, saudara. Doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya. Tuhan Yesus sendiri yang ajarkan. Ya, saya berharap semua kita bisa menghafal doa ini, bukan cuma menghafal, tapi kita betul-betul bisa mengerti. Saudara, kalau kita itu bisa mengerti dan memaknai apa arti daripada sesuatu itu ya, kita itu akan lebih hidup, saudara. Untuk menghidupi di dalam firman Tuhan itu bisa lebih, maksudnya itu bisa lebih nyambung. Tapi kalau kita tidak ngerti, ya sepertinya kita itu ya hari ini ingat, besok lupa, atau nanti sudah lupa. Tapi kalau kita nangkep sesuatu firman Tuhan ya, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, untuk kita itu bisa menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, itu jauh lebih mudah, saudara. Makanya firman Tuhan itu harus ditangkap, kenapa diuraikan, dijelaskan, dan sebagainya, itu supaya kita semua bisa menangkap. Nah, banyak para pengajar, hamba-hamba Tuhan, tidak menguraikan kebenaran firman-Nya. Ya memberikan ini, sampai akhirnya yang dengar itu bingung. Intinya atau pengertian yang mendasarnya itu apa, sampai enggak tahu. Karena terlalu banyak pengetahuan yang dimasukkan di situ. Atau pengalaman-pengalaman. Maksudnya pengalaman yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya. Ya, firman Tuhan katakan begini. Nah, kita baca aja. Doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 9, saya kutip dari LAI di sini. Karena itu berdoalah demikian. Ya, jelas kan? Karena itu berdoalah demikian. Setelah ditanya, bagaimana kita berdoa? Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemarin kita belajar ini, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, secara detail saudara bisa dengar atau lihat sendiri kalau yang tidak datang. Dulu kita pernah belajar, dikuduskanlah namamu. Setelah kita belajar dikuduskanlah namamu, Pak Supri menulis lagu, dikuduskanlah namamu. Dan lagu itu sudah beredar di mana-mana ini di Indonesia. Ya. Saya waktu pernah dengar, nyaksikan salah satu ibadah di Jawa Tengah, saya dengar, ini lagu dikuduskanlah namamu, ini dinyanyikan. Ya, saudara. Kemudian ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita perhatikan ini doa Bapa kami ya, ini doa itu hanya untuk hari ini, sehari. Makanya dikatakan di situ, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup untuk hari ini, saudara. Ya, ayo kita ulangi. Yang sudah hafal di luar kepala, jangan baca, saudara. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini doa yang begitu sederhana, tapi kalau kita perhatikan dan lihat secara detail,
Ini luar biasa, saudara. Seluruh aspek hidup kita itu ada di sini. Doanya itu doa secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Diawali dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini luar biasa loh saudara. Ini awal yang luar biasa kalau kita lihat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, kita betul-betul sepertinya disambungkan dengan Bapa di surga, pencipta alam semesta ini. Bapa kami yang di surga. Saat kita itu memanggil Bapa kami yang di surga, itu sepertinya menempatkan posisi kita itu sebagai anak yang memanggil bapaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita bersyukur kalau Tuhan memimpin kita untuk mengenal siapa nama Bapa itu. Ini luar biasa saudara. Kalau kita betul-betul bisa dibukakan, betul-betul kita menyadari itu nama Bapa luar biasa. Dikuduskanlah namamu. Ya saudara, nyambung sepertinya itu kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nyambung. Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa saudara dan dosa saya. Supaya apa sih saudara? Supaya saudara dan saya itu diangkat menjadi anak-anak Bapa. Dia sebagai putra Elohim yang menjadi manusia, makanya disebut anak manusia. Anak manusia. Orang Farisi tahu saudara sebutan anak manusia ini luar biasa. Ini adalah satu pribadi yang sanggup mengampuni dosa. Yang sanggup menunjukkan jalan ke surga. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Makanya orang Farisi, ahli Taurat marah waktu Tuhan Yesus berkata, anak manusia yang bisa mengampuni dosa, menyembuhkan yang sakit, dan melakukan segala perkara. Orang Farisi tahu, ahli Taurat tahu, anak manusia itu siapa. Ya, penebusan Tuhan Yesus itu menjadikan saudara dan saya itu anak-anak Bapa di surga. Makanya kalau kita betul-betul sudah ditebus oleh darahnya, darah Tuhan Yesus, pada saat kita berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau orang belum ngerti nama Bapa atau belum dibukakan, ya biasa-biasa aja, dikuduskanlah namamu. Itu seperti tidak ada artinya. Lewat gitu aja. Seperti kita dulu, saya dulu gitu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, gak pusing. Namanya Bapak gimana, siapa atau apa, gak peduli. Tapi pada saat setelah dibukakan nama Bapa, pada saat kita berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kita itu bisa betul-betul punya satu keseganan. Ada wibawa yang luar biasa daripada nama Bapa itu. Dikuduskanlah namamu. Kita betul-betul bisa ngelihat, nama Bapa itu kudus. Kalau kita sudah tahu nama Bapa, kalau belum tahu ya nothing tulus, ya gitu aja, lewat gitu aja. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hal kerajaan surga itu bukan masalah makanan, minuman. Hal kerajaan surga itu masalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau mendatangkan kerajaan surga turun di bumi ini, harus ada kebenaran, bukan masalah makanan dan minuman. Orang datang ke gereja supaya diberkati, supaya dapat makan, minum, ya sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan hidup dan sebagainya.
Makanya firman Tuhan kalau lanjut ayat 6 berikutnya, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara masalah kekhawatiran banyak orang akan makan dan minum, pakaian. Makanya konteks dalam pasal 6 itu sebelum ayat 33 di situ dikatakan jangan khawatir. Bapakmu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Burung di udara dia pelihara, bunga bakung yang indah, yang lebih indah dari pakaian Raja Salomo katanya. Tuhan itu luar biasa seperti itu. Tidak bekerja, tidak apa, bukan berarti kita manusia tidak perlu bekerja. Wes percaya Tuhan pelihara. Enggak seperti jatuh dari langit begitu. Enggak. Tapi maksudnya itu jangan khawatir. Bagaimana kita bisa mendatangkan kerajaan surga turun di bumi? Ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita nggetu-nggetu katanya ibadah, kita nggetu-nggetu katanya menggali firman Tuhan, kita nggetu-nggetu katanya melakukan aktivitas-aktivitas rohani dalam tanda kutip, tapi tidak menemukan kebenaran di sana. Tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Itu belum mendatangkan kerajaan surga di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini. Hari ini loh, kak minta Tuhan masa depanku, jaminan ya Tuhan. Tahun depan ini. Tuhan ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya loh. Saudara, nanti kita lihat lebih jauh hal-hal seperti ini ya. Makanya ayat per ayat atau kalimat per kalimat dari doa Bapa kami ini kalau diuraikan, panjang lebar, luar biasa saudara. Saya sampai terkagum-kagum. Tuhan Yesus itu kalau ngomong satu kalimat itu bisa diartikan macam-macam. Dan itu sudah ditujukan kepada aspek-aspek hidup, semua aspek hidup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sepertinya tidak ada ambisi-ambisi. Sepertinya tidak ada kepentingan-kepentingan untuk meraup keuntungan-keuntungan sebanyak-banyaknya. Berlimpah-limpah dengan kelimpahan yang luar biasa sampai kadang-kadang kita ini mengartikan kebenaran firman Tuhan itu enggak seperti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini loh ya, makanan kami yang secukupnya. Sudah hari ini lagi secukupnya lagi. Secukupnya itu artinya enggak kurang, ya enggak lebih, cukup. Itu hidup di dalam Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini untuk kepentingan sehari loh ya saudara. Dan ampunilah kesalahan kami. Siapa di antara kita yang tidak pernah bersalah dalam sehari? Setiap kali kita berdoa, Tuhan Yesus ajarkan, ini Tuhan Yesus yang ajarkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sehari ini. Ada seorang yang mengajarkan katanya, kita itu sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu setiap kali doa minta ampun katanya. Lah Tuhan Yesus sendiri ajarkan, dan ampunilah kesalahan kami. Ini untuk sehari, doa Bapa kami ini untuk sehari. Minta ampun untuk kesalahannya hari ini. Bersyukur saudara,
dalam setiap ibadah sebelum kita perjamuan, kita beres-beresan sama Tuhan. Kita membereskan keadaan diri kita, apa yang Tuhan Roh Kudus ingatkan kepada kita bereskan. Minta ampun. Ya. Atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, bukan cuman kita itu mau diampuni, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk supaya kita juga mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Di dunia ini gak ada yang sempurna, saudara. Saya seringkali setiap kali berkata kepada teman-teman yang melayani di tempat ini, saya berkata, kita semua ini ditempatkan di sini untuk bisa menjadi satu. Saya percaya semua itu pinter, tapi pinter di bidangnya. Jadi jangan ngeminteri orang lain. Kita itu pinter di bidang kita. Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Berarti dengan kata lain, kita itu membutuhkan kepintaran yang dimiliki oleh orang lain untuk mengcover kekurangan kita. Kita sudah pinter, tapi pinter kita itu di bidang kita. Tidak pinter di dalam segala bidang. Kenapa sih orang keminter itu? Dia merasa dia sendiri pinter. Misalnya, dulu sekolah saya itu juara kelas terus. Misalnya begitu ya. Terus dia itu mempunyai arogansi yang waduh luar biasa. Mempunyai self confidence yang luar biasa. Dia tidak sadar banyak kekurangan-kekurangan di dalam dirinya. Di dunia ini enggak ada orang yang pintar secara keseluruhan, saudara. Kalau enggak Thomas Alva Edison enggak dikeluarkan dari sekolahnya. Karena bodoh untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Tapi setelah disekolahkan, setelah mamanya sendiri ngajari, dia bisa menemukan bola lampu, banyak yang ditemukan. Ya. Padahal di sekolah dia sampai, dikeluarkan. Karena dia punya kepinteran, pintar di bidangnya. Makanya jangan sok keminter. Kita boleh mengakui bahwa diri kita pintar, aku ini pintar, ya memang. Tapi pintar di bidang kita. Jangan lupa, kita butuh pinternya orang lain loh. Ya, saya selalu menekankan itu. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Selain Tuhan. Saudara, kita semua ini pernah berbuat salah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan doa seperti ini. Kalau Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa seperti ini, saya tidak berani ngomong seperti ini. Meskipun saya nyadari, saya banyak kesalahan, setiap hari itu banyak kesalahan. Mungkin saya diam aja. Tapi karena dalam kenyataan saya banyak kesalahan dalam sehari-hari, terus Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini, klop kan? Dan ampunilah kesalahan kami. Hari ini loh saudara. Makanya waktu ada yang bertanya, Tuhan sampai berapa kali kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Dalam sehari loh. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Sehari. Jadi sebetulnya terus memberikan pengampunan. Orang yang menyimpan kesalahan orang lain harus menghafalkan ayat ini, saudara. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Ampuni. Hidup kita itu bebas merdeka, saudara. Saya berdoa pagi hari ini, Tuhan, biarlah melalui firman yang sederhana pagi hari ini, setiap kami
setiap kita yang dengar, oh iya ya, saya itu kok suka nyimpan kesalahan orang lain, tak pendem terus. Hari ini pada saat dengar, bebaskan, ampuni orang. Nah, saudara ngalami kemerdekaan. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah seperti itu. Kalau hari ini ada di antara saudara yang, wah tak ampuni si A itu. Iya tak ampuni si B itu. Buat apa tak simpan-simpan? Ini sudah 17 tahun, 17 tahun masih ingat. Saya minggu lalu aja sudah lupa saudara. Lalu terus terang saya mudah sekali melupakan orang lain bersalah kepada saya. Saya seringkali tanya sama istri saya, si A itu dulu sampai pindah gereja itu salah apa ya? Lupa saya. Kalau lupa kesalahan saya itu ya kebacut saudara. Tapi saya lupa dia berbuat salah apa, lupa saya. Ya memang istri saya lebih ingat, saya selalu tanya sama dia. Tapi bukan cuma mengingat-ingat kesalahan orang lain maksudnya, enggak. Kalau misalnya Tuhan bicara sama saya melalui mimpi atau apa ya, terus saya cerita sama istri saya. Dia ingat saudara, saya lupa. Makanya kalau mau ngingat itu dulu mimpi apa ya? Oh istri, gini loh, gini. Oh iya. Ya jadi istri saya itu mengingatkan juga terus. Jadi seperti itu saudara. Jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Setelah kita tahu Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini, dan di dalam kenyataannya setiap hari kita juga sering berbuat salah, nah klop sudah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ada ayat-ayat berkata, Tuhan itu tidak mencobai, melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan tidak mencobai, setan yang mencobai, atau diri kita sendiri. Tapi Tuhan itu menguji setiap kita. Nah, belajar sama Tuhan, karena Tuhan yang sudah menang atas segala pencobaan. Banyak ayat-ayat di sini. Kita bisa belajar. Dalam sehari, di sini diajarkan oleh Tuhan Yesus, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, yang jahat itu selalu terus ada di dalam kita. Ada ayat yang berkata, saat kita mau berbuat baik, kok yang kita lakukan itu yang jahat. Saudara, kita ini betul-betul dikelilingi oleh kejahatan. Di sekeliling kita itu penuh dengan kejahatan. Kita yang mau melakukan hal yang baik saja, ya, sudah. Justru kok yang jahat yang kita lakukan. Itu ada ayatnya semua itu. Pencobaan bekerja di dalam keinginan kedagingan kita. Akhirnya kita tergoda, jatuh, kepleset. Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau doanya dinaikkan doa seperti ini, sehari itu Tuhan akan terus tetap menjagai kita dari semua pencobaan. Dari setiap hari kalau kita lakukan, maka setiap hari Tuhan akan melalukan semua pencobaan-pencobaan itu. Luar biasa itu. Hidup kita akan jadi luar biasa. Bukan karena kita mampu. Saudara, dulu saya pernah bilang begini, kalau hamba-hamba Tuhan cerita itu biasanya, saya pelayanan di luar kota, begini-gini, tidur di hotel, tengah malam ada yang ngetok. Saya itu pernah ngomong begini, saya kok selama ini tidak pernah ada yang ngetok ya. Ya kecuali room boy-nya hotel atau apa itu ya. Ditelepon katanya, begitu masuk ada yang nelpon, mencobai gitu loh maksudnya. Barusan aja ada yang pernah juga cerita,
Ini saya lupa siapa yang cerita, tapi saya nangkepnya begini. Pada saat dia masuk kamar hotel, teleponnya berdering. Ditelepon, Bapak butuh teman. Loh, saya ini mau istirahat, butuh teman, enggak ngerti Mas ya. Atau waktu dibawakan koper sama pegawai hotelnya ditanyai, Bapak butuh selimut katanya. Loh ini sudah ada selimut. Loh enggak, maksudnya bukan selimut ini Pak, selimut yang lain. Keluar kamu dalam nama Tuhan Yesus. Diusir orangnya. Ditengking maksudnya. Pencobaan. Nah, waktu saya ngomong begitu, iya, kok saya ini enggak pernah itu, Saudara. Enggak pernah saya. Ya. Kenapa enggak pernah? Bukan karena spesial, enggak. Saya terus ingat-ingat, iya, setiap pagi saya berdoanya itu, Tuhan biarlah perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Masih menutup bungkus kami semua. Setiap pagi itu. Terus kalau anak-anak sekolah mulai Ivan kecil sampai besar nurun ke adik-adiknya, setiap pagi kami berdoa itu tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Selain mintakan hikmat, saya mengawali dengan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan itu faktanya Saudara, perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus itu menutup bungkus kita. Kadang-kadang kita itu sok-sokan, wow saya kan suci. Sebetulnya bukan begitu Saudara. Makanya lakukan dari sehari-hari hidup kita itu. Waktu di Kertajaya, waktu awal-awal Bukit Sion berdiri, ada seorang pemuda, waktu itu ya, sekarang sudah tidak muda lagi dan sudah pindah di luar kota. Dia katanya bawa foto saya, dibawa ke dukun. Dibawa ke dukun itu ngomong begini, Pak ini dibuat gimana gitu, suruh ngerjai, ini dikerjai. Fotonya dilihat, siapa ini katanya. Lu kerjain aja Pak ini, enggak bisa saya, karena ada selaput putih yang menurut. Saudara, kalau kita enggak ngerti, oh saya ini orang kudus, orang sucinya Tuhan, kan gitu kan. Padahal sebetulnya, ya itu tadi, itu efek daripada setiap pagi saya berdoa, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Luar biasa loh Saudara, fakta kenyataan yang Saudara dan saya hadapi. Kita itu tidak lepas dari pencobaan, kalau enggak Tuhan Yesus enggak ngajarkan seperti ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan hari ini. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berarti kita enggak lepas loh Saudara dari pencobaan-pencobaan. Gimana kita bisa lepas? Di dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Di dunia ini sudah diselimuti, dikelilingi. Ya, saya baru diingatkan, kamu setiap hari itu loh, kan berdoa. Nah ini nurun, Ivan kalau mau anaknya sekolah, doa, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Nah satu kali pernah, telat bangun, cepet-cepetan, tidak doa. Tangannya Elliot itu kecepit di sekolah sampai biru. Saudara. Kecepit. Terus diingat, kenapa kok bisa gini. Oh iya, tadi pagi tidak doa. Hal yang sederhana ya sepertinya ya. Tapi saya melihat dan ini sudah kami lakukan puluhan tahun. Dan ini kunci rahasianya kalau saudara mau untuk supaya perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus itu melindungi kita, anak-anak kita, cucu kita dan semua. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kita kalau nggak ngerti saudara, kita jadi sombong. Kan kita merasa, wih ini orang kudusnya Tuhan. Kan begitu. Celah sudah. Tapi kalau kita minta, oh iya,
Jadi dampaknya kita doa, minta perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Al-Masih itu seperti itu dampaknya. Lakukan itu saudara, saya percaya. Atau doa Bapak kami ini. Saya belajar mulai kemarin hari Jumat, beberapa waktu sebelumnya juga, saya mulai setiap hari mau berdoa, doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Ini luar biasa. Supaya kita terus diingatkan, pencobaan tidak lepas dari kita. Terus bahaya-bahaya itu ada dalam kita. Tapi kalau kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Buka internet, saya itu ngecek khotbah-khotbah di Bukit Sion, saya ngecek ini. Loh kok ada gambar-gambar lainnya itu yang enggak benar itu. Kalau kita berdoa, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Enggak sampai nyandet di situ kan saudara. Kita itu sudah dikelilingi saudara. Hal-hal yang mencobai kita. Jangan kita merasa, wah saya kuat. Kadang-kadang nyetir mobil di jalan aja, pencobaannya banyak. Macet, ini orang terus ini. Tambah kita gitu, kita itu terus digarai nyalip satunya itu. Enggak tahu mobil pelajaran, enggak tahu apa-apa. Orang luar kota, kadang saya lihat platnya, bukan plat Surabaya. Kadang-kadang taksi yang lagi cari alamat, kalau kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita bisa bebas, saudara. Ya selama seminggu kemarin istri saya bantu Yona, rumahnya kami di timur, rumahnya di barat. Setiap hari lah, kalau saya mau ke sana itu kan jam-jam padat saudara. Setelah jam kantor, saya baru ke sana. Waduh sudah, lihat gini depan itu sepanjang mata bisa memandang, cuma mobil ngantri gini. Wih macetnya. Saya kalau sudah macet panjang gitu tuh minum terus saja. Kalau enggak mangkel saudara. Satu botol habis. Aduh ini gini. Ya habis gini saya akan doa Bapa kami aja kalau macet gini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Ini luar biasa loh saudara ternyata. Waktu saya renung-renungkan, iya doa Bapa kami ini. Lah Tuhan Yesus yang ngajar, luar biasa. Kayaknya sederhana. Sehingga kita menyepelekan. Tapi kalau kita lihat, kita gali satu persatu. Wih, ini dalam, ini luar biasa. Hampir setiap kalimat itu ada ayat-ayat penunjangnya di atasnya. Di dalam kitab suci. Luar biasa loh ternyata. Kita bahas kemarin, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Jadilah kehendakmu belum sempat. Cuma datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Pada saat aku mengusir roh setan, maka kerajaan surga itu di dalam nama dengan kuasa roh Elohim, maka kerajaan surga itu sudah turun atas kamu. Pada saat kita ngusir setan itu loh, dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan surga itu sudah turun atas kita. Nah ini, pada saat pencobaan datang, pada saat roh-roh jahat itu akan mengganggu kita, diusir, ditengking, itu kerajaan surga sudah turun atas kita. Itu kemarin Jumat, banyak ayatnya ternyata, untuk memberikan pengertian kepada kita. Nah sekarang kita khusus melihat hari ini tadi, penekanannya ya. Matius 6 ayat 34 di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini sambungannya loh saudara. Pasal 6, terus ayat sebelumnya ayat 33,
Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat 32. Karena Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi keperluanmu. Apa yang kamu perlukan, Bapa di surga itu tahu. Kemudian ayat-ayat di atasnya itu adalah burung di udara, Tuhan pelihara. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, apa kamu pakai, akan apa yang kamu minum. Jangan khawatir. Itu konteksnya itu. Nah, hal kerajaan surga itu bukan masalah makanan minuman. Maksudnya bukan berarti kita tidak perlu makanan minuman. Bapa di surga tahu semua yang kita perlukan. Dia mau supaya kita tidak khawatir. Gitu. Tahu apa yang kita perlukan. Tapi supaya kita jangan khawatir. Kesusahan sehari, cukup sehari. Makanya doa Bapa kami ini untuk sehari. Jadi harus setiap hari didoakan. Nah, Tuhan memperbaharui kasih setianya itu setiap hari. Selalu baru kasih setiamu. Setiap pagi. Tuhan selalu memperbaharui. Itu hari ke hari, saudara. Diberi makanan yang secukupnya untuk sehari itu. Minta ampun atas kesalahan untuk sehari itu. Dan mengampuni kesalahan orang lain juga untuk sehari itu. Minta dilepaskan dari pencobaan untuk sehari itu. Kalau hidup kita dari hari ke hari, maka dengan doa, disertai doa Bapa kami ini, saya yakin saudara, kita terus tetap akan terjaga. Kita semua akan mempunyai kondisi rohani yang fit dalam sehari ke sehari. Kenapa Tuhan mau ini? Tuhan itu mau supaya kita itu terus, ini yang disebut persekutuan. Persekutuan itu dari kamus bahasa Indonesia dikatakan dipersatukan menjadi satu. Itu persekutuan. Tuhan mau supaya saudara dan saya itu terus membangun hubungan, ada persekutuan. Itu loh maksudnya. Terus menerus. Setiap hari kita itu ada persekutuan. Ini yang Tuhan mau. Makanya dari hari ke hari, berdoalah setiap hari, dari hari ke hari. Semua untuk sehari itu, dan ini bisa digambarkan tidak adanya ambisi atau target buat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dijalani setiap hari dengan tetap memperkenankan Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi orang percaya itu mau cari enaknya, cari gampangnya. Manusia itu pada umumnya mau cari gampangnya aja, yang praktis-praktisan aja. Sekali percaya Tuhan Yesus, selamat, masuk surga. Sekali selamat, tetap selamat. Terus hidup sembarangan, ya nggak mungkin toh sudah. Secara nalar yang sehat, akal pikiran yang normal saja, ya mana bisa. Ada banyak ayat-ayat yang lainnya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hidup kita jangan sembarangan. Hidup kita harus terus tetap dari hari ke hari itu ada di dalam jalurnya Tuhan. Saya percaya nanti pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan. Pada jalurnya Tuhan itu berarti dengan memperkenankan Dia. Hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya. Ini gambarannya sama seperti waktu bangsa Israel itu diberi mana itu. Ya sama itu, dari hari ke hari. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 25, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Ini hari Sabat. Mana diberikan setiap hari. Nah, orang Israel suruh ngambil satu gomer, itu ukuran seorang sehari. Ada yang mau ngambil banyak, ada yang ngambil sedikit, tapi cukup sehari itu. Yang ngambil banyak tidak kelebihan, yang ngambil sedikit tidak kekurangan. Itu luar biasa, saudara. Kalau saudara renung-renungkannya.
Yang ngambil sedikit tidak kekurangan, yang ngambil banyak tidak kelebihan. Dan itu mana tidak bisa disimpan sampai besok. Ada orang Israel yang coba-coba disimpan sampai besok. Penuh dengan ulat. Musa sampai marah. Tapi kalau hari Sabat, Sabat itu hari perhentian, suruh ngambil untuk 2 hari. Cukup untuk 2 hari. Dan besok paginya tidak berulat. Luar biasa ya. Tuhan itu saudara kadang-kadang kalau memang Tuhan sudah bicara, sudah taati saja. Percaya saja. Loh ini tidak masuk akal, ngambil banyak mestinya bisa lebih banyak. Enggak, yang banyak tidak kelebihan, ngambil sedikit tidak kekurangan. Besok disimpan penuh dengan ulat. Tapi kalau hari Sabat, enggak ada ulatnya. Nah, ini kan luar biasa. Percaya sajalah sama Tuhan itu saudara. Kalau Tuhan bicara A, ikuti saja A. Tuhan bicara B, ikuti saja B. Jangan, loh Tuhan kok gini Tuhan, loh kok gini, kok gini. Udah ikuti saja, percaya saja. Ya ini Tuhan sudah latih untuk bangsa Israel. Ayat sebelumnya, ayat 19 ya, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ini mana yang diambil. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara, maksudnya ini ya untuk saudara dan saya sekarang. Setiap pagi kita itu harus mendapatkan manna surgawi, mana yang dari Tuhan melalui saat teduh kita, dari firman Tuhan. Ini makanan roti hidup yang mengenyangkan kita. Tuhan itu sudah memberikan gambaran-gambaran sebelumnya untuk bisa kita terapkan di dalam kenyataan-kenyataannya dalam hidup kita sekarang. Kenapa kita diajarkan saat teduh, bangun tidur, baca firman Tuhan, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, untuk mendapatkan manna surgawi. Hari ini kita dapat makanan, sehari, besok ngambil lagi manna surgawi, makan lagi, kuat lagi. Dan ini memelihara bangsa Israel 40 tahun. Begitu masuk tanah perjanjian, stop, berhenti mananya. Saudara, kadang-kadang ikut Tuhan atau belajar firman Tuhan itu ada banyak hal yang tidak masuk di akal kita. Bukan karena ini unlogic atau tidak logik. Saya kalau berkata ini bukan logik, tapi ini juga bukan unlogic. Tapi ini translogik, di atas akal kita. Di atas kemampuan kita bisa pikirkan. Ini firman Tuhan. Coba perhatikan waktu bangsa Israel disuruh ngambil mana. Nah ayo kita terapkan. Kita menghadapi hidup situasi yang selalu berubah. Ayo dari hari ke hari. Kalau kita melihat seseorang yang Tuhan pakai itu enggak selalu di balik mimbar ini, enggak selalu di gereja, tergantung panggilan masing-masing. Ya, kalau gubernur DKI dipanggil sebagai seorang gubernur di pemerintahan, oh dia betul-betul terapkan itu. Dan apa kata beliau? Setiap pagi sebelum saya berdoa dan baca kitab suci, saya enggak berani keluar kamar. Luar biasa ya, setiap pagi. Setiap tahun pembacaan dari Kejadian sampai Wahyu itu habis. 5 tahun sekali ganti Alkitab, karena banyak coret-coretannya. 5 tahun sekali ganti Alkitab.
Jadi kalau tinggal ngitung mulai kapan lahir baru sampai hari ini. Beliau tahu sudah ganti Alkitab berapa kali. Berarti disiplin. Karena apa saudara? Karena banyak cerita-cerita di balik semua itu, pencobaan-pencobaannya itu terus datang. Itu diterapkan itu doa Bapa kami terus. Termasuk dari si jahat itu. Ilmu-ilmu kuasa-kuasa kegelapan itu. Salah satunya santet, menyantet. Saudara, kadang-kadang kita ini memahami firman Tuhan, kalau kita lihat dalam kenyataan-kenyataan yang dipraktekkan oleh banyak anak-anak Tuhan, kita itu bisa mengagumi, Tuhan itu memang luar biasa. Doa Bapak kami ini sebetulnya luar biasa. Makanya ayo kita belajar dari hari ke hari, kita terapkan dalam kehidupan kita. Udahlah jangan mikir-mikir, nanti saya ini tidak ibadah karena saya ini mengutamakan keluarga saya, mencari duit untuk anak cucu saya sampai keturunan ke-7. Waduh, boro-boro keturunan ke-7. Yang Tuhan ajarkan itu hari ini. Kesusahan sehari, cukup sehari kita pikul. Ini Tuhan Yesus yang ngajarkan loh ya saudara. Bukan saya, bukan para rasul, bukan murid-muridnya. Ini Tuhan Yesus sendiri. Dan ini diteguhkan mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Dipelihara dengan mana. Cukup sehari, kumpulkan untuk sehari. Lupa, gak punya tabungan masa depan. Ya kalau mau nabung-nabung ya ini. Tapi kalau tanya saya jawabnya ya Alkitabiah. Kalau misalnya saya ditanya ya kalau mau nabung punya kelebihan ya udah jangan boros-boros, ditabung ya enggak apa-apa. Tapi kalau saya ditanya punya tabungan, saya enggak punya tabungan. Ya. Masa depan bagaimana? Masa depan ada di tangan Tuhan. Bukan urusan kami. Tapi yang penting hari ini apa yang saya kerjakan itu memperkenankan Tuhan. Itu sudah cukup. Besok demikian juga. Makanya setiap pagi setelah lahir baru saya selalu berdoa. Minta perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Minta hikmat Tuhan setiap pagi. Dan itu kami ajarkan kepada anak-anak kami. Dan saya percaya ini nanti kalau Tuhan belum datang, anak-anak kami akan diteruskan kepada cucu-cucu kami. Saudara, hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan, kalau kita ikuti saja apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Firman Tuhan tetap luar biasa. Ya dan amin. Percaya saja.